foto. Dengan artis Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan gue Rivaldo di channel Aldo Gear. Jadi video tadi dibuat awal 2012, awal atau akhir gitu, gue lupa, oleh salah satu teman gue, dimana pada waktu itu gue masih kelas 6 SD, masa-masa akhir sekolah SD lah gitu ya. Waktu itu kalau nggak salah sekolah gue ngadain pembersihan ya gitu, dan kita semua keluar kelas pembersihan, dan salah satu teman gue berinisiatif untuk mengambil video. Mungkin secara kualitas mungkin video itu jelek, diambil seadanya, gak diedit, patah-patah, ya kan? But menurut gue itu salah satu video terbaik dan berharga bagi hidup gue, karena mungkin itu satu-satunya video dokumentasi gue waktu SD. Video itu pertama kali gue tonton 2020 kemarin ya kalau nggak salah. Itu pun karena teman gue nge-storyin, dan gue lihat, wih ini kan ada gue nih gitu kan. Mungkin kalian nggak sadar, gue udah gendut dari dulu cuy. Gue udah gendut dari dulu, gue udah botak ya dari dulu. Gue mulai potong-potong rambut kayak itu tuh SMP lah gitu. Dari dulu gue botak. Gue lihat storynya di WhatsApp dan langsung gue minta videonya pada waktu itu. Wih cuy, minta dong gitu kan. Dan kebetulan teman gue ini ada teman gue dari SD. Dari SD, ya bener, dari SD dan sampai sekarang, karena rumahnya nggak terlalu jauh dari rumah gue. Gue minta video itu, ada sekitar 1,5 menit video itu. Dan 1,5 menit yang membuat gue nostalgia lagi akan hidup gue. Ketika itu gue langsung berusaha untuk mengingat apa yang gue pikirkan waktu itu, apa yang gue rasain waktu itu, dan kira-kira apa masalah yang sedang gue hadapi waktu itu. Gila, anak kelas 6 SD ya kan. Gue rasa sih nggak ada masalah ya. Yang gue pikirkan pada waktu setelah nonton video 1,5 menit itu, gue langsung pikir, apa kabar teman-teman gue? Apa mereka baik-baik saja? Dimana mereka sekarang? Karena jujur udah lama banget gak kontekan sama mereka. Mungkin video jelek, patah-patah, dan gak diedit itu merupakan hal yang jelek ya bagi anak-anak SD zaman sekarang, karena semua handphone sekarang udah sampai ada yang 1080 dan kameranya udah bagus-bagus. But for me, itu video yang luar biasa, berhasil membuat gue mengingat kembali memori-memori indah gue di masa-masa SD. 6 tahun cuy, sama teman-teman itu. Lulus SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, berarti udah 8 tahun setelah gue baru sadar bahwa ada video dokumentasi pada saat gue SD. Dari situ gue mengerti betapa berharganya memori bagi manusia. Tapi sayangnya memori yang indah ini rapuh teman-teman. Kenapa rapuh? Karena dia nggak punya bentuk fisik. Dia cuma ada di memori kita. Dia cuma ada di otak kita. Dia cuma bisa diingat. Mungkin teman-teman bisa ingat apa yang teman-teman lihat, tapi belum tentu teman-teman ingat apa yang teman-teman dengar waktu itu. Mungkin teman-teman ingat apa yang teman-teman dengar, tapi belum tentu teman-teman ingat apa yang teman-teman lihat. Dan mungkin pada waktu itu teman-teman ingat apa yang kalian lihat dan dengar, tapi belum tentu ingat apa yang kalian rasakan. Memori itu abstrak ya, dia nggak ada bentuk fisik. Itulah kenapa gue tadi bilang rapuh lah gitu. Dan salah satu alasan gue membuat video ini adalah karena gue ingin mengabadikan memori itu di YouTube gue ini. Setidaknya itu cara gue mengabadikan momen-momen dalam hidup gue. Dan sejujurnya teman-teman, gue buat video YouTube itu salah satu faktornya adalah gue pengen mengabadikan momen-momen dalam hidup gue. Mungkin nanti anak-anak gue, orang-orang yang gue sayang, istri gue maybe
akan melihat gimana sih ayahnya dulu. Apa sih yang dibuat ayahnya pada saat umurnya 19 tahun. Dan itulah kenapa gue berusaha membuat video ini. Salah satu alasannya adalah untuk mengabadikan momen-momen indah dalam hidup gue. That's why judul video ini adalah masa peralihan. Mungkin ada yang nanya, kenapa masa peralihan gitu? Karena sekarang umur gue 19 tahun teman-teman. Sebentar lagi 20 tahun bulan Juni. Gue pengen memberi hadiah kepada diri gue di masa depan, sebuah kenangan untuk dia kenang nanti. Dimana pada waktu itu, kalau kalian teman-teman ada yang kelahiran 2000 awal ya, semuanya lah mungkin sebelum mengenal gadget pada masa SD. Dulu tiap hari main kelereng, main gambaran tuh yang ditepok, dan memang bener memori itu rapuh. Gue aja gak inget, banyak yang lupa ya teman-teman gue waktu SD itu siapa aja gitu. Karena bener ya itu tadi, memori itu rapuh teman-teman. Berusaha untuk abadikan momen-momen berharga teman-teman. Karena momen-momen itu mungkin hal kecil yang teman-teman lakuin, kayak bikin video, foto, tapi ketika nanti dikenang di masa depan, itu akan menjadi sesuatu yang indah lah gitu. Gue pengen mengenang memori ini. Nanti mungkin duduk nonton video-video gue di YouTube sekarang dengan tersenyum bahagia gitu. Kalaupun menangis, itu pun menangis bahagia. Gue gak pengen ketika gue nonton video-video gue, ketika gue lihat foto-foto gue zaman dulu dan mikirkan apa yang gue lakukan pada zaman dulu, itu dengan menangis sedih, dalam artian penyesalan. Gue mulai YouTube, gue berharap dengan gue melakukan sesuatu yang beda, dan itu bisa berimpact untuk masa depan gue nanti. Gue mempersiapkan diri gue untuk menghadapi sesuatu di masa depan yang gue gak tahu itu apa. Banyak di perjalanan gue mungkin yang baru, ya gak ada apa-apalah sama orang-orang yang udah kepala 4, kepala 5. Gue baru mau nginjek kepala 2. Tapi dari sini aja udah banyak hal yang bisa gue pelajari teman-teman. Mulai dari usaha, mulai dari kayak bikin video ini gak ada yang nonton, it's okay for me. Karena ketika gue bikin video karena suka, itu rasanya beda dengan ketika gue bikin video karena terpaksa. Gila ya, gue gak tahu lagi nih mau ngomong apa. So, mungkin itu saja yang dapat gue sampaikan pada video kali ini. Gue cuman berusaha untuk mengabadikan memori indah dalam hidup gue, yang setidaknya ini adalah upaya gue melakukan sesuatu agar gue bisa mengabadikan kenangan ini, kenangan-kenangan dalam hidup gue yang akan nanti di masa depan gue kenang. Ya, mungkin itu saja yang dapat gue sampaikan pada video kali ini. Don't forget to, agak usah lah ya. Terima kasih udah nonton. See you in the next video. Bye bye.